Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part kedua dari cerita Kang Holil kemarin. Apakah yang dirasakan oleh Randy? Kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Kita masuk ke sudut pandang Randy. Waktu itu setelah aku berpisah dengan Holil, aku berjalan melewati jalanan yang sangat sepi. Berbeda dengan pos ronda yang begitu ramai dengan warga yang berkumpul menceritakan tentang mereka kehilangan uang. Jalanan yang aku lewati begitu terlihat sangat sepi dan terasa sunyi. Namun di kesunyian jalan yang kulewati, aku melihat sesosok anak kecil tanpa menggunakan pakaian berlarian ke sana kemari. Saat melihat anak itu, perasaanku semakin tidak enak dan memiliki firasat buruk. Kupandangi terus anak itu dari kejauhan. Kepala yang tidak ditumbuhi rambut seakan menjadi ciri khas anak itu. Dalam benak aku memikirkan, apakah makhluk itu? Apa benar makhluk itu tuyul yang telah mengambil uang warga tadi? Ucapku. Aku pun penasaran dengan anak itu dan berusaha menghampirinya. Namun baru saja aku hendak menghampiri makhluk itu pun berlari menjauh dariku. Sontak aku pun mengejarnya, namun aku kehilangan jejak saat anak itu memasuki gang sempit yang menuju ke arah rumah Holil. Semoga saja Holil bertemu dengannya dan menangkap anak itu. Anak itu sungguh mencurigakan, pikirku. Setelah aku kehilangan jejak, aku memutuskan untuk pulang dan membahas masalah ini dengan Holil besok siang. Saat aku sampai di depan rumah, pada saat memasuki waktu subuh, terdengar suara tetangga yang kehilangan uang. Sontak aku menghampiri Teh Yeni, tetanggaku. Ada apa teh pagi-pagi gini ribut? Tanyaku. Itu Ren, uang teteh hilang. Padahal uang itu mau dipakai buat belanja kebutuhan Ren, jawab Teh Yeni. Teteh lupa nyimpen kali teh, tanyaku. Gak mungkin Ren, teteh sudah simpan uang itu di tempat yang gak mungkin dapat ditemukan orang lain. Bahkan si Akang juga gak tahu nyimpennya, jawab Teh Yeni. Udah ditanyain sama Kang Dede teh, tanyaku. Sudah Ren, Kang Dede tidak merasa mengambil uang itu, jawab Teh Yeni. Kampung ini benar-benar tidak aman teh, banyak warga yang kehilangan uang. Kang Asep juga kehilangan uang dan warga yang lain juga, ucapku. Biar nanti Randy cari tahu teh, apakah ada yang memelihara tuyul atau tidak di sini, ucapku lagi. Iya Ren, tapi hati-hati ya Ren, jangan gegabah, ucap Teh Yeni. Aku pun berpamitan dan masuk ke dalam rumah, bergegas untuk beristirahat.
dan terbangun saat azan berkumandang. Singkat cerita, selesai sholat subuh, aku pun tertidur dengan pulas sampai matahari berada di atas rumah. Setelah aku terbangun, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Holil membicarakan masalah ini. Namun, di perjalanan aku melihat ada warga baru di kampungku, Bu Sumi dan Pak Jaja. Mereka warga yang baru pindah ke kampung ini. Dari wajahnya terlihat sangat baik dan sopan apabila berpapasan dengan warga sini. Warga lain pun dengan ramah menyapa dan bahkan membalas sapaan dari mereka. Namun ada sesuatu yang membuatku penasaran. Pak Jaja seperti sedang menggendong anak kecil. Padahal menurut keterangan warga, Pak Jaja dan Bu Sumi itu tidak memiliki keturunan atau anak. Namun siapakah yang Pak Jaja gendong itu? Warga yang lain tidak menaruh kecurigaan pada keluarga tersebut. Bahkan mereka juga tidak melihat apapun yang berada di belakang punggung Pak Jaja. Namun aku juga tidak boleh gegabah dengan mengambil keputusan ini. Biar aku bicarakan terlebih dahulu bersama Holil. Langkah apa yang harus kulakukan? Pikirku. Aku pun melewati orang tersebut dan saat Pak Jaja dan Bu Sumi melihatku, mereka melemparkan senyuman dan menyapaku. Namanya hidup bertetangga, apa salahnya kalau kita saling bertegur sapa? Namun saat keadaan dekat, kini tampak jelas anak kecil yang berada di gendongan Pak Jaja itu. Itu seperti anak kecil yang semalam aku temui, dalam pikirku. Namun aku berusaha tampak seperti biasa agar tidak membuat Pak Jaja dan Bu Sumi curiga. Setelah kita berbincang dengan mereka, aku pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke rumah Holil. Lil, lagi apa nih? Tanyaku. Ren, ini lagi betulin meja buat jualan, jawab Holil. Bagaimana? Apa ada petunjuk, Ren? Tanya Holil sambil menatapku. Sepertinya aku melihat hal aneh, Lil, di kampung ini, jawabku. Maksud kamu, Ren? Hal aneh bagaimana? Tanya Holil penasaran. Semalam aku melihat sosok anak kecil berlarian ke sana sini. Tapi saat aku mengejarnya, dia lari dengan begitu cepat, Lil, menuju ke arah jalan ini, jawabku. Wah, kok bisa sama ya, Ren? Semalam juga aku melihat sosok anak kecil berlari dengan cepat. Namun aku tidak jelas melihat wajahnya, Ren, karena begitu cepat dia berlari, kata Holil. Dan ibuku bilang kalau di kampung kita ada seseorang yang memelihara tuyul, Ren, kata Holil lagi. Tapi kalau memang benar di kampung kita ada yang memelihara tuyul, kita harus selidiki terlebih dahulu siapa orangnya, usulku. Iya, Lil, aku setuju dengan rencanamu, ucapku. Mau aku bantu, Lil? Tanyaku. Ah, sudahlah, Ren, ini sudah hampir selesai kok, jawab Holil. Tuh, kalau mau bikin kopi mah bikin aja sendiri, amunisinya juga ada kok, Ren, kata Holil. Saking semangatnya aku membuat kopi dan berbincang dengan ibunya Holil. Sesekali kuledek Holil yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Aku sampai lupa kalau ada yang mau aku sampaikan pada Holil tentang Pak Jaja dan Bu Sumi. Namun tidak mungkin aku sampaikan sekarang karena ibunya Holil sedang berada di sekitar kami. Tentu rencana kami akan terbongkar. Aku lebih memilih diam dan tidak menceritakan tentang apa yang tadi aku lihat di jalan.
Sepertinya Holil juga merasakan apa yang aku rasa. Soalnya saat aku berpapasan dengan Pak Jaja dan Bu Sumi, tentunya mereka sudah melewati rumah Holil. Dan Holil pun pasti melihat gelagat yang tidak wajar dari mereka. Namun Holil juga masih tidak berani membicarakannya karena masih ada ibunya. Setelah pekerjaan Holil selesai, Holil pun menghampiriku dan ibunya untuk meminum kopi yang sudah dibuatnya dan bersandar ke sebuah tugu rumah untuk beristirahat sembari berbincang. Tak lupa amunisi berasap yang Holil hisap dengan santainya. Dia menghembuskan asap putih yang dia hisap. Terlihat Pak Jaja dan Bu Sumi pun kembali melewati rumah Holil. Sontak Holil menepuk pundakku dan memberikan isyarat untuk melihatnya. Aku pun mengangguk dan menyuruh Holil agar tidak berisik. Untuk saat ini cukup kita saja yang mengetahuinya, bisikku pada Holil. Holil pun mengangguk dan kemudian terdiam memperhatikan mereka berjalan melewati rumah Holil. Sepertinya makhluk kecil itu pun memperhatikan kita dan sesekali mengejek kita. Namun kita mencoba menahan amarah dan berpura-pura tidak melihatnya agar tidak membuat kecurigaan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bersambung, kita akan lanjut di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menyaksikan dan menonton video ini dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.